Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Rigen dan saya Tasya. Jadi untuk menyelesaikan mata kuliah UTS Fotografi Dokumenter, kami berdua diwajibkan untuk melakukan presentasi dua tema. Betul. Yaitu apa? Pertama kita mau ngangkat isu, Oke. yang kedua kita mau ngangkat travel. Oke. Jadi ada isu dan travel. Nggak usah basa-basi aja, kita langsung. Ini yang pertama itu tambal ban panggilan 24 jam. Jadi tukang tambal ban panggilan 24 jam ini berlokasi di daerah Kalasan dan mereka itu telah beroperasi selama 4 tahun dari tahun 2018. Jadi alasan kami memilih topik ini itu sendiri karena ya sangat unik sekali. Karena jujur latar belakang saya pribadi itu dulu saya sempat berpengalaman motor saya pun ketika membonceng mama saya dulu itu bocor dan alhasil direkomendasikan oleh seorang barista di kafe untuk memanggil tukang tambal ban panggilan ini. Jadi latar belakangnya juga ada sangkut pautnya dengan diri saya pribadi. Tujuan kami membahas tema ini adalah kami ingin orang-orang tuh tahu kalau ternyata tuh ada tukang tambal ban panggilan 24 jam. Jadi kalau emang ada orang motornya bocor di jalan dan nggak ada bengkel di sekitarnya, mereka bisa langsung telepon mereka gitu loh. Jadi nggak harus ribet ya. Iya benar. Sebenarnya konsep yang dilakukan oleh Mas Siroji itu sangat unik. Jadi shiftnya itu ada dua, pagi sampai sore dan sore itu sampai pagi lagi. Jadi jam 5 sampai jam 5 lah ibaratkan. Jadi total karyawan yang beliau punya termasuk beliau sendiri itu ada 5. Jadi ada Mas Siroji dan yang kami liput itu Mas Ziko. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pertama kita tuh kontak dulu Mas Sirojinya melalui WA, dan untuk pemotretan sendiri kita ngabisin waktu kurang lebih 3 hari ya. Ya benar, 3 hari mengikuti perjalanannya sip-sipan tukang tambal ban itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan pemotretan itu ada ini ya, kesulitan dan kemudahannya. Kira-kira itu apa Ki kesulitannya kemarin tuh ya? Untuk kesulitannya sendiri karena kita harus ngikutin dari shift awal dia mulai bekerja dan sampai akhir yang kurang lebih 12 jam kan ya? Iya, 12 jam. Dan ternyata kita tidak kuat untuk mengikuti 12 jam itu. Dan kita jadi hanya ngikutin sampai 8 jam kurang lebih. Iya. Yang menjadi kendala di sini tuh adalah susahnya kita mengikuti dari ini masnya sendiri. Misalkan Mas Ziko-nya itu dari tempat servis yang pertama, yang kedua itu kita harus mengikutinya banget. Dan saya jujur salut sekali dengan Mas Ziko. Beliau masih menggunakan pompa tradisional untuk memompa ban motor. Kemudahannya ya alhamdulillah kita gampang berkomunikasi sama sang pemilik. Jadi tektokan dan inilah berkomunikasinya. Nah terus, iya, komunikasi maksudnya. Yes, benar-benar. Itu gampang dan orangnya juga santai dan Yes, friendly. benar. Sangat-sangat bersahabat ya. Betul. Untungnya. Peralatan yang dipakai untuk memotret ini mulai dari saya pribadi ya. Kameranya Sony A6000 dan menggunakan lensa 50. Dan untuk Tasya sendiri kemarin motretnya pakai apa tuh? Saya pakai kamera lawas Canon 1100D dan dengan lensa kit saya aja sih. Oh iya, kemarin kita juga ini ya, pas motret di malam hari itu kita pakai flash bawaan dari kamera ya. Oh iya, internal flash guys. Yes, internal flash. Sangat membantu sekalinya. Oke, jadi cara sistem memotret kami ini cukup sederhana ya. Kemarin kami menghubungi Mas Siroji. Shift selanjutnya itu ada di mana. Jadi kami sebenarnya itu juga bisa langsung datang ke para para karyawan-karyawan Mas Siroji. Cuman kami ngerasa lebih enak malahan dari ibaratkan dari base campnya Mas Sirojinya langsung. Jadi dari awal kita ngikutin. Gitu enaknya kemarin ya. Yep. Ngerasanya. Berikut merupakan foto dokumentasi kami saat bertugas untuk mengerjakan tugas dokumenter ini guys. Oke, jadi di foto pertama ini ada mas-mas yang bawa ini ya. Sebenarnya yang bungkus hijau ini adalah apa namanya Ki? Bandal motor. Oh ya, bandal motor. Jadi pria ini namanya Mas Ziko. Kebetulan dia itu shiftnya malam dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Dan kebetulan ini kami mulainya itu prosesnya udah packing barang. Oke, jadi di foto kedua ini emang ada beberapa peralatan dari Mas Siroji yang diberikan kepada karyawan-karyawannya untuk melakukan pengerjaan tambal ban. Ya, seperti contohnya itu ada dongkrak, ada 2 toolbox, ada semprotan chain lubrikan juga. Nah, jadi memang peralatan ini bisa disiapkan
digunakan di dalam motor. Kayak contohnya itu seperti ini ya. Jadi memang ada di foto ketiga ini emang ada peralatan udah bahan-bahan buat nambal ban baru, ban dalam baru, terus nanti ada alat buat nambalnya, cairan buat cairan spiritus, terus ada toolbox di dekat joknya. Oke, jadi lanjut di gambar keempat. Kebetulan ini memang ibaratkan itu sebuah rest areanya ini ya, para karyawannya Machiroji. Jadi mereka bisa nongkrong di dalam mobil, mau rokokan, mau main game gitu. Jadi Mas Ziko ini kebetulan emang lagi mempersiapkan shiftnya. Jadi mari kita lanjut ke foto kelima. Nah, jadi setelah Mas Ziko ini udah mendapatkan panggilan dari Machiroji, langsung briefing. Titik temunya ini kebetulan ini ada 2 pelanggan, masih ingat ya kemarin 2 pelanggan tiba-tiba jadi dari arah utara ke arah selatan. Jadi emang sudah dikoordinasikan dulu bersama Machiroji. Ini Mas Ziko persiapan buat membawa alat-alat dan melakukan pekerjaan. Oke, di gambar ketujuh, demi mengefisiensikan waktu, Mas Ziko ketika berkendara memang untuk saling menjaga komunikasi antara Machiroji dan customer, ya mau tidak mau Mas Ziko harus melakukan komunikasi panggilan via telepon genggam ya. Jadi sebenarnya sedikit membahayakan, cuman mengingat Mas Ziko butuh efisiensi waktu banget, jadi ya mau tidak mau harus melakukannya. Oke, di foto ke-8 ini memang Mas Ziko itu sedang melakukan penambalan. Di proses penambalannya itu sebenarnya pada umumnya itu ya sama. Emang ditekankan itu adalah bagaimana mereka dapat mengimplementasikannya itu on the go. Yang seperti contohnya itu di foto ke-9 ini juga menggunakan bahan yang sama, spiritus, biar melelehkan bagian ban itu yang ini akan ditambal. Oke, di foto ke-10 ini merupakan barang-barangnya Mas Roji. Oke, di foto ke-11 ini terlihat Mas Roji sedang menerima telepon dari pelanggan dan mencatat masalahnya apa untuk disampaikan kepada para karyawannya yang sudah keluar untuk bekerja. Yes. Benar. Nah, foto ke-12, Mas Roji ini sambil menerima telepon pelanggan, dia juga mengajari anak-anaknya untuk mengaji bersama sang istrinya. Oke, di foto ke-13 ini Mas Ziko mendapatkan orderan dari Ibis Hotel. Oke, di foto 14 ini Mas Ziko sudah menemukan mobilnya dan segeralah Mas Ziko melakukan pengecekan dalam ban depan kanan mobil tersebut. Nah, didapati bahwasannya ban tersebut tidak bisa diperbaiki di tempat karena kemarin itu masalahnya ada di pentil ban itu sendiri ya, bocor, di ujung sobek. ban itu sendiri sobek. Jadi mau tidak mau memang harus dilakukan servis di luar dari tempat itu tersebut. Nah, di foto 16 ini memang menunjukkan bahwasanya Mas Ziko membawa satu ban itu dengan sendirinya. Nah, di foto 16 ini Mas Ziko sendiri membawa ban mobil tersebut untuk dibawa ke bengkel di Jalan Jenderal Sudirman. Ketika sudah sesampainya di Jenderal Sudirman, kalinya ketika kami melakukan pemotretan di tempat tersebut, memang ban mobil itu ketika dibuka emang harus punya alat khusus ya, tidak bisa menggunakan tangan sendiri karena sangat susah. Jadi pada foto ke-18 ini terlihat Mas Hiroji itu menggantikan salah satu shift karyawannya yang tidak bisa hadir waktu itu. Yes, dan posisinya karyawan itu siang hari ya. Iya. Siang hari. Oke, di foto ke-19 ini bisa dilihat ini kemarin itu servis ini ya, servis panggilan ya, pengecekan. Diminta untuk melakukan penggantian ban ya. Nah, penggantian ban dan kebetulan anaknya memang mau menemani ayahnya yang sedang bekerja. Berikut ini adalah keluarga dari Mas Hiroji itu sendiri. Ada istrinya dan kedua anaknya. Oke, dari sini emang ada beberapa BTS nih ya, mungkin di atas foto ini. Nggak tahu di sini apa di sini. Nah, itu proses kami ketika melakukan pemotretan. Ada bersama Mas Ziko, ada foto kami juga on the spot. Ini ada foto Tasya sama foto Regen juga. Tema kami yang kedua itu tentang travel. Travelnya di mana, Ki? Di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Lokasinya ada di Gunung Kidul, guys. Judul topik dari tema kami ini adalah pengalaman berkemah di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, Gunung Api Purba ini sebelumnya itu merupakan gunung berapi aktif 70 juta tahun yang lalu. Nah, untuk umur Gunung Api Purba ini sendiri berusia lebih dari 150 juta tahun, Gen. Oh, jadi 150 juta tahun tuh lama banget. Saya belum lahir. Ya jelas belum lahir Ya, sih, itu 70 tahun yang lalu pun masih juga belum zaman-zaman dinosaurus lah ya. Yes, benar-benar. Jadi Gunung Api Purba itu memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kenapa kami memilih Gunung Api Purba ini? Karena di perjalanan untuk ke puncaknya itu kita bisa nemuin banyak hal. Contohnya tuh kita bakal ngelewatin goa, habis itu bakal ngelewatin lorong sumpitan juga untuk menuju puncaknya. Yes. Dan juga di perjalanan itu ada arah menuju mata air ya. Iya, mata air Comberan
Comberan namanya. Nah ya, namun waktu itu kita nggak sempat ke sana karena katanya jalannya jelek dan Yes. berbahaya. Kenapa kami memilih Gunung Api Purba? Jadi menurut saya pribadi sendiri itu memiliki banyak manfaat ya sebenarnya kalau kita melakukan pendakian. Jadi sebenarnya itu nggak cuma kita mendaki dan cuma mendapatkan view aja, tapi kalau mendaki itu identik dengan mendapatkan rasa atau pengalaman baru gitu. Oke, dari proses kreatif pada saat itu kami juga dari awal perjalanan dan sampainya terus sampai puncak lagi, tiap cuaca itu ada ya kayak cuaca siang, pagi, sore, malam itu ada. Memang proses kreatifnya kami di sini tuh pengen menunjukkan bahwa di Gunung Api Purba ini bagaimana saja suasananya. Jadi ngomongin kesulitan dan kemudahan kita apa ini Ki? Oke, kalau saya pribadi kesulitannya itu sangat menanjak karena jalanannya itu licin banget gitu karena Oh, ya posisinya karena kita datangnya kan di musim hujan ya. iya musim hujan dan pagi-pagi jadi embunnya tuh baru pada turun gitu kan. Iya. Dan cahaya belum masuk. Itu kesulitannya. Nah, tapi ngomong-ngomong urusan kemudahan nih. Kalau kemudahannya ya jalan untuk nanjaknya tuh udah bagus dan udah tertata ya Gen. Oh iya. Jadi udah nggak ada ini ya. Kemarin kita juga pas naik itu nggak ada rasa pengen ini ya salah jalan atau enggak gitu ya. Iya, petunjuk arahnya juga baik Ya, ya hitungannya ya. Benar-benar. Nah, untuk peralatan yang kami gunakan yaitu kami menggunakan dua kamera yaitu Sony A6000 dan Canon 1100D. Lalu untuk lensanya sendiri kami menggunakan lensa kit Sony dan Canon. Lalu lensa teles Sony 55 sampai 210 mm ya, Gen? Yes. Jangan lupa kita juga pakai tripod. Ya, karena kita akan memantau landscape. Nah, maka dari itu tanpa perlu basa-basi lagi, kita akan menunjukkan beberapa foto-foto dari Gunung Api Purba. Oke, di foto pertama ini kami ingin menunjukkan bahwasannya kami itu tidak melakukan pemilihan jalan melalui jalan nasional, tapi kami melakukan pemilihan jalan ke arah Ngoro-Oro. Oke, di foto kedua ini di tengah perjalanan kami dapat melihat Gunung Sumbing ya, Gen? Yes. Untuk foto ketiga ini kami sudah sampai di sekretariatnya Gunung Api Purba untuk membeli tiket ke atas dan ini adalah ucapan selamat datang di kawasan ekowisatanya. Foto keempat ini memang suasana. Jadi di bagian kiri itu ada majalah dinding yang isinya itu peta di daerah gunung tersebut. Terus di kanan itu tentang himbauan sama peraturan-peraturan sebelum mendaki gitu. Nah, jadi di foto kelima ini ada rekonstruksi ini ya, apa namanya? Manusia purba. Ya, manusia purba pada zaman dahulu. Nah, ini foto saya yang dipotret oleh Tasya pas mau mendaki di awal. Ya. Tangganya itu masih berupa bentuk batu-batuan ya, masih belum tanah. Nah, jadi di foto ketujuh ini memang setelah kita melewati tangga yang batu-batuan, kami melihat ini ya, bentuk pahatan fosil hewan purba pada zaman dulu. Nah, di foto 8 ini ada si Tasya yang mendaki dan membawa kameranya. Nah, ini di foto 9-nya ada Tasya, memang bentuk pendakian di atas sana itu memang bermacam-macam. Nah, jadi foto yang ke-10 ini memang ada saya sendiri yang dipotret oleh Tasya lagi. Ini memang memasuki sumpitan kedua. Jadi bisa dilihat di sumpitan kedua ini sangat sempit sekali. Lorongnya lebih sempit dari sumpitan pertama. Yes, benar. Jadi di nomor 11 ini sebenarnya ada tempat yang namanya Mata Air Comberan. Cuman bilang dari pihak sekretariat itu memang sedikit berbahaya ya. Iya, jalannya tuh belum diperbaiki dan belum diperbarui. Jadi kami memutuskan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Jadi langsung melanjutkan ke arah camping ground. Nah, jadi di foto ke-12 ini memang posisinya kami sudah berada di puncak ya. Iya. Jadi kami berangkat dari Jogja itu jam 7 dan sampai di puncak itu sekitar jam setengah 11 ya. Setengah 11 kurang lebih. Ya, setengah 11. Jadi memang jalur pendakiannya jadi kayak mungkin 1 sampai 1,5 jam ya. Jadi gak terlalu melelahkan banget. Nah, dari atas puncak ini di foto ke-13 itu memang menampakkan ada sebuah embung langgeran. Nah, jadi pada foto ke-14 ini setelah kami turun dari puncak, kami langsung menyiapkan untuk membangun tenda kami. Nah, pada foto ke-15 ini kami sudah berhasil mendirikan tenda. Di foto ke-16 ini memang saya ingin menunjukkan bahwasanya ini suasana ketika udah sore menjelang petang. Nah, jadi di foto ke-17 ini memang sekitar pukul 8:30 gitu. Kami bertemu dengan rombongan baru. Nah, jadi di foto ke-18 ini memang
foto suasana di dini hari ya. Iya. Nah ini menghadap ke arah kota Yogyakarta. Nah jadi di foto 19 ini embung Langgeran posisinya pada dini hari. Jadi di foto ke-20 ini menghadap barat laut ya. Menghadap barat laut kita bisa melihat yang namanya Gunung Sumbing. Nah jika kita menghadap ke utara kita bisa melihat Gunung Merapi dan belakangnya lagi itu Gunung Merbabu. Nah jadi di foto ke-22 ini kami bertemu dengan orang-orang sekretariat. Kami berkenalan dengan salah dua dari rombongan tersebut, penjaga tersebut yang bernama Mbak Silmi dan Mas Gilbert. Nah alhamdulillahnya mereka membantu kami untuk mengeksplorasi tempat selain di Gunung Api Purba. Nah seperti contohnya di foto ke-23 ini ada suasana di Kedung Kandang. Jadi di foto ke-24 ini memang ini suasana dari daerah Gunung Api Purba itu sendiri. Nah jadi pada foto ke-25 ini adalah suasana dari embung Langgerannya ya. Ya. Nah sekian dari presentasi kami. Dari sini memang bisa dilihat kemampuan fotografi kami juga masih perlu diperbaiki lagi. Dan dari segi teknik, terus cara kami berinteraksi dengan orang-orang masih perlu diperbaiki lagi. Justru kami harap dengan adanya ini kami bisa berkembang lebih baik lagi. Nah sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.